Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwani Lubis, NPM 21131001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem periodik unsur. Yang pertama adalah perkembangan sistem periodik, yaitu adalah hukum Triet-de Bruiner. J.W. de Bruiner pada tahun 1817 mengelompokkan unsur yang mempunyai sifat sama. Tiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut triad. De Bruiner mencoba mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai sifat sama berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ternyata didapat keteraturan. Jika 3 unsur diurutkan berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka massa unsur yang kedua sama dengan massa rata-rata unsur pertama dan ketiga. Kemudian yang kedua adalah hukum Octave-Newlands. Pada tahun 1865, J.W. Newlands mengurutkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ini adalah menggunakan suatu tabel. Dan yang ketiga adalah susunan berkala Mendeleev dan Mayer. Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869 di Rusia mengemukakan hubungan antara massa unsur dengan sifat unsur dalam mempelajari keperiodikan unsur-unsur. Mendeleev selain menggunakan sifat fisika juga menggunakan sifat kimia. Pada penelitiannya seperti Newlands, Mendeleev juga menyusun unsur menurut kenaikan massa atom relatifnya dan dia menemukan adanya perubahan sifat secara periodik. Yang keempat adalah periodik unsur modern. Tabel periodik unsur yang digunakan sekarang yaitu tabel periodik unsur modern. Setelah tabel periodik unsur Mendeleev, pada tahun 1915 Henry Moseley menemukan nomor atom dan menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor massa atom. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah mengenai sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur ini terdiri dari yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Jari-jari atom sukar diukur sehingga pengukuran jari-jari atom dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antara dua atom yang berikatan sesamanya. Dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke atas cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke atas, kulit elektron semakin kecil. Dalam suatu periode, semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke kanan jumlah proton dan jumlah elektron semakin banyak, sedangkan jumlah kulit terluar yang terisi elektron tetap sama, sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom dalam keadaan gas. Energi ionisasi dinyatakan dalam Kj mol -1. Jika energi ionisasi kecil maka akan mudah melepaskan elektron. Sebaliknya, jika energi ionisasi besar maka atom sukar melepaskan elektron. Dalam satu periode, dengan bertambahnya nomor atom, harga energi ionisasi cenderung makin besar. Dalam satu golongan, dengan bertambahnya ukuran atom, harga energi ionisasi cenderung semakin kecil. Yang ketiga adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Unsur-unsur yang segolongan yaitu keelektronegatifan ini makin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik-menarik inti makin lemah. Unsur-unsur bagian bawah dalam sistem periodik cenderung melepaskan elektron. Unsur-unsur seperiode yaitu keelektronegatifan makin ke kanan makin besar. Harga keelektronegatifan penting untuk menentukan bilangan oksidasi suatu senyawa. Yang keempat adalah sifat logam. Sifat-sifat unsur logam yang spesifik antara lain yaitu mengkilap, menghantarkan panas dan listrik, dapat ditempa menjadi lempengan tipis, serta dapat direntangkan menjadi kawat atau kabel yang panjang. Sifat-sifat logam tersebut di atas membedakan dengan unsur bukan logam. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik makin ke bawah makin bertambah dan makin ke kanan makin berkurang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kereaktifan. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif karena makin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif karena unsur-unsur
bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif karena makin sukar menangkap elektron. Yang keenam adalah afinitas elektron. Afinitas elektron ialah energi yang dibebaskan atau yang diserap apabila suatu atom menerima elektron. Jika ion negatif yang terbentuk bersifat stabil, maka proses penyerapan elektron itu disertai pelepasan energi dan afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan jari-jari semakin kecil dan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin besar. Maka atom semakin mudah menarik elektron dari luar, sehingga afinitas elektron semakin besar. Pada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil. Maka atom semakin sulit menarik elektron dari luar, sehingga afinitas elektron semakin kecil. Kemudian yang ketiga adalah golongan unsur dalam sistem periodik, di mana periode adalah lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. Yang kedua adalah golongan. Golongan yaitu kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Penempatan unsur dalam golongan berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 18 kolom vertikal. Ada dua cara penamaan unsur, yaitu sistem 8 golongan dan sistem 18 golongan. Beberapa golongan unsur dalam sistem periodik mempunyai nama khusus, yaitu golongan 1A atau golongan logam alkali, golongan 2A logam alkali tanah, golongan 7A halogen, golongan 8A gas mulia. Ada juga dia unsur transisi dan transisi dalam. Di mana unsur transisi dalam ini terdiri dari unsur lantanida dan aktinida. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penentuan periode dan golongan suatu unsur. Cara menentukan periode dan golongan suatu unsur dapat dilakukan dengan melihat unsur tersebut berada pada blok berapa. Karena kan di sini terdiri dari 4 blok, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Dalam contoh-contoh soalnya sudah saya lampirkan di dalam makalah, dan saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyelesaian dari contoh soal yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan. Di sini kan terdiri dari golongan utama dan golongan transisi. Di sini terdiri dari subunit S, P, ini adalah D dan F. F itu adalah lantanida dan aktinida, di mana yang S ini adalah terdiri dari dua, yaitu S1 dan S2. Ini adalah berarti golongan 1A dan golongan 2A, sedangkan blok P yaitu SP. Di sini dapat dijumlahkan, di mana SP ini adalah golongan dijumlahkan angka 2 dan 1, misal 2 dan 1 berarti di 2 ditambah 1 berarti 3, berarti ini merupakan golongan 3A, 2 ditambah 2, 4, dan 4A. Begitu seterusnya ya. Dan kemudian ini adalah golongan transisi luar, yaitu di blok D. Kalau blok P ini kan tadi dia jumlah bloknya yaitu ada 6 agar penuh ya, dan D ini kan ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini itu kalau dia transisi berarti itu sudah pasti golongan B. Di sini kan ada 2 ditambah 1 berarti ini 3, berarti golongan 3B, 2 ditambah 2 4B, 2 ditambah 3 berarti 5B. Kemudian di sini adalah transisi dalam, ini adalah blok F yaitu lantanida dan aktinida. Saya akan membuatkan contoh soalnya, yaitu misalnya diketahui X dengan nomor atom yaitu 16. Kemudian ini caranya yaitu dapat juga kita buat dengan cara menyingkat ya. Menyingkatnya yaitu NE kan nomor atomnya 10. Kemudian 3S pangkat 2, 3P pangkat 4. Nah, kemudian di sini untuk menentukan apakah golongannya, di sini kan tadi ada di blok P ada S dengan P, berarti ini sudah pasti dia golongan A ya. Berarti kita tambahkan saja 2 ditambah 4 berarti 6, berarti ini termasuk golongan 6A. Kemudian di mana angkanya?
angka 3. Di sini terdapat angka 3 dengan angka 3, 3S dan 3P. Berarti ini termasuk periode 3. Nah, kemudian saya contohkan lagi, yaitu misalnya adalah X26. Kita buat lagi itu dengan menyingkat, itu berarti AR ya, AR itu dengan nomor atom 18, 4S pangkat 2, 3D pangkat 6. Dimana tadi kan ini S dengan D itu berada di D, transisi luar, berarti ini sudah berada dalam golongan B. Tinggal kita tambahkan saja dia elektronnya, berarti 2 ditambah 6, berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8, berarti ini termasuk golongan 8B. Kemudian periodenya, kalau dia periode berarti ini di sini ada angka 4 dan juga ada angka 3, berarti kita ambil angka yang paling besar, berarti ini periodenya adalah 4. Kemudian kita buat lagi satu lagi, yaitu misal X20 ya. Berarti ini juga dapat kita singkat saja langsung, AR kemudian 4S pangkat 2. Ini adalah golongannya, adalah golongan, berarti S pangkat 2. S pangkat 2 tadi di bagian yang sudah kita buat, berarti dia termasuk ke dalam 2A. Berarti ini golongan 2A periode, karena di sini angkanya cuma 1, berarti ini adalah periode 4. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat dan beberapa contoh soal lagi sudah saya lampirkan di makalah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.